Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam en sampurasu. Yang pertama ada yang bertanya, Ki, kemarin ada siaran ulang ya? Ya, tapi siaran ulangnya itu adalah 1 tahun yang lalu dikirim lagi. Benar, ini berarti dibaca dulu dan masih diingat. Jadi begitu ada di ulangan pasti oh ini sudah dulu tahun yang lalu gitu. Gak apa-apa karena Aki kemarin mareuh-meuh. Sampai sekarang ini masih mareuh-meuh alias empluk. Alhamdulillah insya Allah sehatnya. Ada beberapa pertanyaan kepada Kang Yuji. Kang Yuji itu adalah operator kita yang punya channel itu ya, yang menaikkan kita ke YouTube. Ini kayak kita terus berkembang karena walaupun secara diam-diam penanggap, pembaca dan lain sebagainya. Kadang-kadang Aki juga suka lihat, oh ini kok tidak dibuka gitu atau tidak dibaca, ada itu beberapa. Tidak apa-apa masalahnya ya. Kata Pak Akhir mah, kalaupun kita mah niatnya baik mah nggak ada yang apa-apa juga nggak apa-apa. Ingat ya, beliau ceramah terakhir di BKKBN. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan ke Kang Yuji itu begini, Ki, kapan mulai ada MOP dan MOW di kita? Begitu, karena ini kan barang susah nih, barang susah sampai sekarang, kapan mulai ada orang yang MOP dan MOW? Ini harus diguar dulu sejarahnya sedikit, bahwa kita itu mulai mengusulkan ada program KB di Indonesia itu adalah tahun 1957. Ketika itu 56-nya ada Kongres Wanita Indonesia yang mengusulkan hak emansipasi. Tapi diantaranya salah satu rekomendasi ke pemerintahnya agar KB diperbolehkan atau diprogramkan di kita. Namun pemerintah saat itu kembali bahwa tidak menerima sebagai program atau belum mau melaksanakan sebagai program, hanya mengizinkan silahkan. Sehingga terlahirlah PKBI tahun 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, yang di atasnya atau di dunianya disebutnya adalah IPPF, International Family Planning Parenthood. Itu yang diciptakan oleh Margaret Sanger itu ya. Nah, setelah itu kan Aki sudah sering berbicara bahwa program KB di Indonesia itu ada dari mulut ke telinga. Nah, jadi para bergerak, para dokter-dokter khususnya yang bergabung di PKBI punya klinik-klinik tentu saja. Salah satu klinik yang Aki tahu adalah klinik Anggrek di Jalan Anggrek, itu adalah klinik PKBI tempo dulu. Nah, Aki ingat Pak Haryono Suyono, Bapak kita sesepuh KB di Republik ini yang fenomenal sampai sekarang. Kan dulu suka ada ini akseptor lestari. Akseptor lestari itu tiap tahun tuh dibawa. Beda dengan kemerdekaan. Yang kemerdekaan itu beda lagi. Ini mah khusus penghargaan kepada akseptor lestari dari seluruh Indonesia. Kategori 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Nah, Pak Haryono itu tekniknya kan luar biasa. Kalau tidak salah waktu itu cuman tahunnya Aki lupa lah. Tanyalah ke siapa, lupa. Hanya Aki itu dari Jawa Barat sebagai Kasipernot mengantar akseptor lestari itu. Tempatnya di Sasono Langen Budoyo. Bukan ngadu saliro tanpa busono. Yaitu yang di Taman Mini itu ya. Sasono Langen Budoyo itu. Di situ, sedangkan Aki dipertemukan lagi di puncak, yaitu para Kasipernot. Pak Haryono itu laporan kepada Bapak Presiden bahwa para akseptor lestari ini pejuang yang luar biasa. Disebutin satu persatu yang paling teladan.
Nah ini kalau di PLKB itu langkah ketujuh ya, penteladanan. Salah satunya yang Aki ingat, karena itu ada bukunya dulu itu dibagi. Profil-profil akseptor lestari yang paling bagus itu dibagi, dibukukan. Dari provinsi ini mana, dari provinsi ini mana, begitu. Nah salah satu yang Aki tetap ingat adalah salah seorang, namanya juga sudah lupa ya, dari Majalengka. Dari Majalengka, pasangan akseptor lestari itu, dia ikut KB-nya sejak 1964. Dengan metode vasektomi ya, atau kalau sekarang mah MOP, metode operasional pria. Itu nah kita harus percaya, kenapa? Karena kan KB-nya dari tahun 57, katanya dia itu ada satu masalah pada waktu melahirkan anaknya yang kedua ya, kedua apa ketiga. Anaknya dua, tapi kalau tidak salah ada yang meninggal satu. Yaitu istrinya itu dinyatakan oleh dokter kalau melahirkan lagi atau hamil lagi ini bahaya. Begitu. Lalu dia harusnya bagaimana? Ya harus ikut KB. Tapi KB-nya dicoba 1-2 kali dengan kontrasepsi yang sederhana ya. Bukan MKJP. Itu gagal. Gagal dalam arti ada keluhan, kontraindikasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencari kontrasepsi yang bisa terus menerus sampai tidak berganti-ganti lagi. Nah sarannya adalah vasektomi. Nah vasektomi dipahami sama dia, kemudian dia itu ikut kemana? Nggak tahu tuh pelayanannya kalau di sana, kalau tidak salah di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan lain sebagainya. Tapi karena itu belum ada program, maka dia bayar sendiri. Nah inilah dia cerita ya, kalau ceritanya dia itu kepada Pak Haryono gitu kan. Kan biasanya 2 kali tuh akseptor lestari itu dikumpulkannya. Pertama akseptor lestari diterima oleh Kepala BKKBN, kemudian akseptor lestari diterima oleh Presiden. Pada saat oleh Presiden tidak ngomong lagi, si akseptor lestarinya hanya diberdirikan dan yang laporannya adalah Pak Haryono. Begitu. Ini dilaporkan bahwa dia itu membayar untuk vasektomi itu habis 7 kuintal padi. Jadi kalau sekarang harganya 700.000, sekintal kira-kira 4,9 juta. 7 kali 7 itu berapa ya? Ya sekitar itu. Nah itu menjadi bahan cerita dan diberikan bukunya itu. Aki juga waktu di kabupaten mana gitu ada itu buku itu ya, profil akseptor lestari teladan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang paling banyak itu dari situ, karena kalau yang dari luar Jawa itu kebanyakan akseptor lestarinya belum 20 tahun. Karena kan 80 mulainya, kalau 80 waktu itu 87 atau 90 berapa gitu. Aki waktu jadi kasih penmot lah antara 88 sampai 90 itu ada program yang disampaikan seperti itu. Jadi Kang Yuji dan kawan sekalian, bahwa MOP itu dari dulu ada. Kalau sekarang kurang peminatnya, itu pilihannya sudah lebih moderat. Kalau dulu adalah diarahkan bagi yang mereka itu ini. Kalau sekarang kan moderat. Jadi moderat itu pilihan kontrasepsi, bahkan tidak pakai kontrasepsi alatnya juga kontrasepsi alami, melawan sepsi atau pembuahan dengan cara-cara dia yang lebih pintar. Yang Aki kemarin ceritakan tentang HPPB, haid pantang-pantang bebas, dan bagaimana sistem kalender. Nah itu, insya Allah besok kita sambung. Itu hanya satu contoh dulu bagaimana MOP ini bergerak lebih banyak, dan terutama ada lagi bagaimana MOW. Nah itu Aki waktu itu tidak ada contoh MOW, tapi Aki punya akseptor MOW sejak tahun 70-an, 71. Bagaimana Ki kok bisa begitu? Besok ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.